opportunity, Mr. Modi will talk about the design. Okay, so let's welcome Mr. Modi Purwoharjo. Okay, thank you. Bahasa Inggris saja. Indonesia aja. Seharian tadi katanya bahasa Inggris. Jadi kalau tadi katanya temennya kayak susu sekarang Oke. Sudah ada yang kenal dengan Manticore? Kayak sekilas info. Jadi Manticore itu masih balita, umurnya masih 4 tahun. Kita mulai dari 2010. Kita kebentuk justru karena project Mythical Launch melalui game arcade ada di Time Zone. Jadi sebenarnya pengen juga ketemu sama Namco karena kemarin tahun lalu ketika launch itu mereka nyari-nyari bawa kartunya dan kartunya gamenya itu dan mereka tanya sama semua orang Indonesia, kalian kenal nggak sama itu? Jadi mereka nggak percaya kalau ini adalah buatan asli Indonesia. Oke, saya itu beberapa game, termasuk tadi kalau dengar teriak-teriak di depan, game gagal-galan ya. Jadi setiap kali kita bawa itu 2 kali itu. Nanti game itu bisa kalian download, itu eksklusif hanya ada di dalam aplikasi. Ya, jadi kita ada jadi partner dari dalam aplikasi juga. Oke, saya mau cerita tentang game design. Jadi ini basic game design. Ini saya mau share apa yang Manticore lakukan ketika kita coba membuat designing game. Ya, nanti silahkan kalau ada yang mau menanyakan. Oke, yang paling utama ini adalah ini. Ya. Jadi game fashion. Jadi ketika kalau ada yang masuk ke Manticore, biasanya kita tanya kalau interview ya, biasanya tanya main game apa? Nggak tanya. Oke. Karena buat kita skill dan segala macam itu nanti bisa digunakan barang-barang. Toh juga waktu Mythical Launch pertama itu kita kerjakan dalam waktu 12 bulan. Ya, cukup cepat karena harusnya game arcade itu ternyata harusnya dikerjakan dalam waktu 3 tahun. Kita kerjakan 6 tahun dan semua teman-teman yang gabung di Manticore waktu untuk bikin Mythical Launch itu satu pun nggak tahu bikin game. Ya, satu pun nggak ada yang tahu. Jadi backgroundnya aneh-aneh.
yang dari art dia masuk, ada programmer, memang ada programmer tapi juga nggak pernah bikin game. Terus ada yang dari arsitek, macam-macam lah. Tapi sama kita punya satu passion untuk bisa bikin game. Kalau nanya ya apa? Terus apa yang mau kita pikirkan? Jadi kalau kalian mau mendesain sebuah game, itu yang harus ada di kepala kalian tuh berpikirlah seperti seorang produser. Ini penting ya. Jadi yang harus dipikirkan tuh tiga-tiganya: waktu, budget, dan quality. Gitu ya. Nih, ini yang kadang suka terlupakan. Ingin bikin ini bagus banget gitu ya, tapi waktunya kelamaan. Harga karena kelamaan, budgetnya dibengkak. Pas jadi bengkak, mau dijual nggak ada yang beli. Atau dilepas ke pasar, lama berharap untuk akan kembali modal. Jadi agak susah. Jadi harus berpikir gitu. Jadi kalau kalian main ke bootnya Manticore, game Manticore tuh kalau kok gamenya gini. Nah kalau kalian tanya ke tim Manticore berapa lama every game itu dibuat, jawabannya paling lama 3 bulan, paling cepat 2 minggu. Ya, itu tadi karena ya, nih kita harus berpikir sebagai seorang produser. Jadi harus ngeling semuanya. Gak bisa cuma ngandalin itu, waktunya kelewat. Nanti waktu kelewat, budgetnya jadi nggak karu-karuan. Atau wah karena saya butuh bikin game yang gede, saya butuh orangnya sekian puluh, jadi bongkar. Ya, jadi ini yang paling utama dipikirkan. Nah, oke, kita sekarang coba brainstorming ya. Jadi di setiap game itu ada kita sebut namanya game dokumen. Juga bisa dibilang game design dokumen. Jadi ini kayak kitabnya sebelum kalian benar-benar di create ini. Yang paling utama tuh ini. Jadi nanti ada berapa bagian di depan itu lebih kepada mekanik dari gamenya. Belum artnya, belum harus ini enggak. Ini jadi gamenya ini apa sih? Saya mau bikin game apa sih? Oh nih gamenya sendirian yang bisa bikin heboh. Itu aja dulu. Ya. Kan namanya brainstorming awal, masih nggak begitu luas. Ya jadi di ini kan aja. Nah kemudian core gameplaynya ini tadi mekaniknya. Nanti nih gamenya gimana nih jalannya nih? Geraknya gimana nih? Ini enak gak sih? Jadi kalau di kita biasanya ketika mau ngedesain game, semua tampilannya kotak aja semua. Kotak, bulat, nggak ada akta sama sekali. Jadi begitu ada ide, bikin game ini lucu kali ya. Termasuk kayak yang teriak tadi, ya. Itu kan kita bikin aja dulu sembarang dummy, whatever gitu, di tes. Seru nggak ya orang suruh begini? Terus impactnya seperti apa ya? Dari situ, jadi gak usah muluk-muluk dulu, ala kadarnya aja dulu. Ngetes, macam kontrolnya, challengingnya, teriak doang, teriak doang nggak lucu. Atau teriak doang nanti orang kalau kehabisan napas gimana? Nah, makanya tadi kalau di sana kehabisan napas, ada tombol untuk bisa nembak, bisa ngelempar bom, penting. Ya, ini cobain aja ya. Tapi jangan lupa bawa air. Oke. Nah, baru kita bikin fiturnya. Ya. Ini masih lebih ke mekanik, belum tampilannya itu masih nggak ada. Ya. Ini masih nggak bisa teriak, udah enak. Ininya target ininya suaranya, larinya. Terus ngapain lagi nih? Mau ada level apa enggak ya? Ini apa enggak ya? Jadi terus levelnya gimana balance?
apa harus naik terus gitu kan? Nah, enggak ya. Kalau misalkan harus pakai level, biasanya sebuah game itu nggak bisa kamu bikin naik gitu terus flownya. Ya, bahkan kalian bilang, gua akan bikin game yang orang nggak akan bisa menyelesaikan. Kalau hasil nggak ada yang main. Ngapain gitu ya? Saya ngomongnya ini karena saya bicaranya lebih kepada gimana game kita buat itu bisa dijual, bukan karena saya ingin bisa bikin game, kamu bisa main game enggak? Ya, ini makanya saya bilang tadi pertama kali think as a producer. Jadi semua itu harus bisa kejual. Ya, saya kan kita lagi jualan. Ya, jadi balance itu nggak bisa terus balik ke balance ya. Jadi bisa biasanya modalnya kayak gelombang. Jadi naik, nanti turun lagi, naik, turun lagi. Kenapa? Jadi ketika orang lagi wah nggak bisa, selanjutnya begini, wah gini aja nggak bisa. Udah level berapa? Gue level 4 bisa dong gue lewat level 4 emang turun. Pas dia besoknya main lagi level 5, mampus tingkatan. Jadi apa kerja terus jaga kan? Itu kalian pikirkan juga. Ini belum ada looks ya, masih everything in dummy. Nah, baru kita overview. Nah, ini mulai nih dari karakter tadi, mulai nih kita isi ininya ke dalam apa aja yang mau diisikan. Misal tadi ya, lu dengar lagi kan suara teriakan. Nah itu kenapa dia harus teriak? Oh, yang suka teriak ketemu itu teriakan itu biasanya ketemu setan, ya kan? Setan. Nah, yang paling biasanya pasti teriak itu adalah cewek. Jadi ya udah kita bikin tidak cewek. Malam, ya, ada ceritanya kan? Malam lagi jalan-jalan, pulang ke rumahnya, itu muncul setan. Ya, habis itu kan, gitu kan. Nah, itu mulai masukin, karena tadi udah kasihkan mekaniknya dari segala macam, masuk tuh mulai di ceritanya. Saya mulai dulu, ya, masuk dulu yang bisa dimasukkan. Kenapa? Karena kan tahu juga nanti yang namanya game itu nggak ada game pertama kali rilis tuh langsung bombastik atau macamnya. Pasti kan harus kita update. Jadi ceritanya biasa dulu juga nggak masalah. Itu yang main banyak, kembang, naik lagi, kemudian dapat grade. Ya, sama juga dengan kalau nanti ke apa namanya Google Play, di sana ada game judulnya Golden Goal, juga sama Manticore. Itu sama tuh. Jadi untuk gimana ya kalau bikin game nggak di apa namanya nggak dipublikasikan, nggak diceritakan ke orang-orang, taruh aja gitu, tapi yang sederhana. Kita ambil timingnya apa? Piala Dunia. Jadi 1 month before Piala Dunia, kita taruh aja tuh di play, nggak ngomongin, taruh aja. Pas di Piala Dunia berlangsung itu luar biasa ya nonton. Gamenya sederhana banget. Kalau mau nyobain di lagi. Jadi cuma kayak main di depan gawang. Itu tadi ya. Kalau waktu kita pakai momennya adalah Piala Dunia. Tadi mekaniknya cuma gitu doang, swipe. Sederhana. Tapi story-nya dimasukin pas udah jadi enak nih. Ada Piala Dunia ini masukin. Ya. Oke. Nah, terus tambah lagi. Udah ada di dalam, tambah lagi. Nih, isi dunianya. Di karakternya mulai detail, musuhnya seperti apa, tampilannya, gitu kan? Nah, sama. Ini juga si Stella tadi yang karakternya juga mulai
oh setelannya nih harus imut-imut nih. Tapi pas ketemu setan bener-bener terus tampilannya, karena ini juga biar pun gamenya serem tapi nggak serem, aneh, serem tapi nggak serem ya, jadi tidak agak bisa diterima lah walaupun saya gamenya judulnya serem. Untuk kita pilih warnanya untuk user interface ya, layoutingnya dimana, posisi button juga harus dipikirkan kan, mana yang enak ketika handling. Tadi kan waktu awal dummy ya udah begini terus pas ini questnya misal di mana buttonnya ya, itu kita masukkan. Sudah semua udah dapat nih, biasanya kita musik justru terakhir baru tuh kasih ke tukang musik, gamenya kayak gini, kira-kira musiknya gimana ya. Kita dapat feel tuh musiknya, masukkan musik, karena musik juga penting sih kadang-kadang untuk nambah impact serem atau impact ceria, itu dibantu dengan musik ya, itu penting banget musik itu. Kalau kalian nggak percaya bahwa musik itu membantu membangun mood, itu kalau kalian nonton film serem di bioskop, film hantu dan segala macam, tutup kuping, nggak serem. Kenapa? Pas misal hantunya mau keluar, pasti suara teng hantu ya. Tapi kalau kalian tutup kuping, ansip gitu ya. Jadi terakhir pas sudah dapat tampilan untuk mendukung moodnya pemain, masukin musik, masuk efek, impactnya tadi. Nah itu semua nanti jadi satu aset. Ini udah naik nih. Nah terus ini ingat, setelah semua masuk tetap ya bahwa game itu memberikan kesenangan. Tadi saya bilang jangan merasa kalian gamers bikin game terus tadi saya bilang saya akan membuat game yang tidak akan pernah diselesaikan. Pusing yang main ya, pusing benar. Karena kan 80% pemain game sekarang itu kan bukan gamer. Memang ada hardcore gamer memang. Tapi sekarang karena gadget jadi kemana-mana, bahkan tukang beca pun bisa main game. Ya, jadi kan mau nggak mau kalian harus bisa membuat senang juga tukang beca, orang nanti dia juga beli. Siapa tahu? Coba dia download lah. Ingat, jadi setelah masuk aset, sound dan segala macam, tetap bahwa game itu harus fun. Kalau gamenya nggak fun, kalian sendiri malah bosan, ya udah. Walaupun sebetulnya kalau kita di developer biasanya setelah gamenya rilis kita sendiri udah bosan, atas mundur. Ya, oke. Nih ya, dan tadi saya bilang tadi ya, harus mengerti apa yang diinginkan oleh pemain. Tuh. Jadi bisa kalian ini ngeriset atau bikin tadi masih bentuknya dummy terus kalian nyobain ke orang. Lihat reaksinya dia. Ya, kayak golden goal itu juga sama. Reaksinya nggak semuanya bagus. Ada yang jelek juga, nggak apa-apa. Ya, nggak masalah. Apa jeleknya? Tapi ingat, nggak semua jelek terus kita masukin, terus kita benerin gamenya. Nggak kelar, sama. Nggak kelar. Jadi kalau udah punya deadline tanggal segini selesai, ya harus selesai. Kalau tadi ada masukan inputan, itu for update. Ya, jangan memaksakan itu jadi, nggak bakal jadi. Percaya, tidak ada aplikasi yang 100%. Anda hanya akan membuat aplikasi itu sampai 80%. Itu cepat. Tapi 80 sampai 100 itu susahnya mana? Ya, tidak ada. Ya, event kemarin tahu kan cerita PS4 ada yang komplain, ya game tunggu-tunggu lama. Ternyata keluarnya ada bug juga. Itu sebenarnya nggak masalah.
Ya karena itu tadi ya main game itu ada pakai nggak masalah. Jadi dia ngasih input ini udah ini yang penting jadi dulu kita ambil. Jadi masuk lagi ini lama-lama bagus kok gitu. Kalau ngejar di depan tadi balik ke think as producer. Karena itu harus terjual. Waktu, budget, ya itu jadi satu dan desain. Jadi 3 part itu harus. Nah, kalau sudah tadi apa yang direncanakan tadi tulis semua ke kertas. Ini yang disebut dengan GDD tadi, game design document. Itu tulis. Begitu kalian sudah tulis, klub planningnya termasuk tadi kan kalau ada komplain, update-nya kapan, segala macam timeline itu jadi patokan kalian membuat dan harus patuh terhadap apa yang sudah kalian sepakati bersama di GDD tadi. Ya, jangan lagi bikin nih, kayaknya bagus deh kalau dikasih bunga dikit, nah itu penyakit. Begitu ada ide, cong in the middle, itu bakalannya jadinya eksponen. Kenapa? Begitu kalian bilang ide, bagus ya kalau kasih bunga, teman sebelahnya, kalau bunga tuh ada titik-titiknya lagi. Nggak bisa, harus ada tangkainya. Udah, akhirnya fokusnya ke situ. Lu ada lu, nggak kelihatan. Ya kan? Sering kan kejadian? Ya, tuh, nggak bisa. Terus kalau pertanyaannya, kalau saya mau bikin game yang benar-benar saya, nggak masalah. Ya, game kalian yang benar-benar kalian mau kalian bikin, nggak masalah. Tapi ingat, kalau kalian benar mau terjun ke dunia ini, bisnis membuat game, tentu ada company atau studio yang harus jalan kan, yang harus dibiayai. So mau gratisan, pulang malam, pulang pagi, terus nggak dibayar, itu kan nggak mau. Ya. Nah, tuh, jadi boleh ada, tapi yang kejual dulu. Kalau di kita manusia biasanya 100/1, 100 dulu kejual, 1 ya. Apa-apa, ya nantinya dulu. Ya, oke, ini kita lihat. Nah, ini tadi tes manajemen, ini timeline juga masuk tadi ya ke apa namanya, ide. Kemudian ini aset, ini Bona dan Mombi, itu juga kita kerjain untuk di iOS dalam Kompas Media. Ya, itu bareng sama Digital 8, tapi Digital 8 kemarin sudah shutdown. Ya, ini bahasa planet ya. Kalau programmer ini sih bilangnya desain. Ada warnanya kan biru, putih, dan yes. Kalau programmer desainnya gini. Nah, inilah hasil yang tadi ya. Ini yang kita buat. Ya, tadi bilang timeline-nya dari 2 minggu sampai 3 bulan. Silahkan cari ya judul-judul ini dari mana-mana mungkin. Jadi ini golden goal, kita launch, pas launch yang berbuat banyak, terus kita cari sponsor lagi untuk ini kembangkan, ketemu dengan partner seru nih, kita buat lagi jadi Super Blast. Selling kan, apalagi ini sederhana, dengan downloadnya tinggi. Oke. Ini oke. Itu tadi tentunya ada video beberapa game. Ini kan
info tadi, ya ini yang tadi saya cerita. Nah itu tadi, itu beberapa test case. Kalau bikin sumut itu idenya bisa nggak ya kalau satu keluarga main dalam satu tablet sama-sama, ceweknya bisa, dan sudah di-download hampir 70.000 lebih yang main ya. Tadi Soccer Best sama sudah 80.000 lah itu ya. Google Play. Nah, lebih dari saya itu, kalau ada yang mau ditanyakan. Thank you, Mr. Moody, for the stunning sharing. Now we would like to open the question and answer session for 2 questioners. Is there anyone to question? Yep. Melihat Bapak kan dulu kan 4 tahun dari balita. Nah, maksudnya untuk pertama kami kita tuh baru-baru aja mau merambah apa juga. Maksudnya ya bikinnya kalau sendiri sih rekomendasi pakai apa gitu, pakai software apa gitu, untuk memulai dari awal. Atau kumpulin dulu. Oh langsung. Oke. Rekomendasi apa aja bisa sih? Serius, karena waktu di awal Medical itu bahasanya aneh bin ajaib, terus sekarang kita dapat engine. Artinya gini, jangan jadi patokan bahwa software itu jadi kendala. Jadi software itu dibuat sebagai tools pendukung, bukan yang utama. Skill kalian sama passion kalian untuk membuat itu yang paling utama. Ya, banyak software gratis, banyak software yang ya free mungkin tapi ada logonya misal di something gitu. Nggak masalah, pakai apapun, nggak ada kendala sama. Ya, kalau misal wah kita masih bikinnya yang sederhana, nggak masalah, nggak apa-apa. Dan tadi ya, yang penting tadi GDD-nya benar-benar klik, terus orang main juga enak dan waktunya tepat diluncurkan. Karena kalau software bisa banyak, bisa apa aja bisa. Saya gitu juga bisa. Oke, ada lagi? Satu aja. Mau nanya tentang dokumen. Jadi kalau misalnya event kan ada dialog itu mesti dituliskan juga. Ya. Kalau ada misalnya event di gamenya ada event, ada dialog antar karakter itu ditulis juga sebelum dibuat. Oh, kalau itu story pasti masukin, itu nggak perlu sampai sedetail itu sih, biasanya plot-plotnya aja dulu. Gitu gamenya udah, baru ditambahin kalau misalnya nanti. Biasa gitu. Tapi yang penting kan game desain dokumen tuh adalah mekaniknya gimana, terus dunianya universe-nya seperti apa, orang main gimana, berapa lama, itu semua sudah di situ. Kalau itu kan tadi istilahnya cuma tambahan, kanis. Ada lagi? Ya, bagi nanti yang masih mau bertanya, mungkin bisa bertanya dengan Pak Budi setelah sesi ini. Okay, so this is the end of the question and answer session. Please, Mr. Budi, please remain on the floor. We would like to give you the token of appreciation, and we would like to take a photo first. Okay, let's give another round of applause to our